everything. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Ela Uzuni Safitri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tema Kuperindah Al-Quran dengan Tajwid. Ya, pembahasan yang pertama langsung saja ya. Pengertian dari mat. Ya, pengertian mat sendiri menurut bahasa adalah tambahan, sedangkan menurut istilah dalam ilmu tajwid adalah memanjangkan suara atau huruf karena adanya huruf mat. Ya, huruf mat itu ada 3. Yang pertama alif, wawu, dan ya. Mat dibagi menjadi 2 macam, yaitu mat tobi'i atau mat asli dan mat far'i. Ya, yang pertama mat tobi'i atau mat asli adalah bentuk mat yang paling mendasar. Dan hukum bacaan mat ini terjadi apabila yang pertama ada alif mati sesudah huruf berbaris fathah, dan yang kedua adalah ya, ada huruf ya mati sesudah huruf berbaris kasroh, dan yang ketiga ada wawu mati sesudah huruf berbaris domah. Ya, selanjutnya panjang bacaan mat tobi'i adalah 2 harokat atau 2 gerakan atau ketukan. Harokat adalah gerakan bilangan atau sebuah ketukan irama yang temponya sedang. Dan yang kedua atau pembahasan yang kedua adalah macam-macam mat. Dan yang pertama, mat sila adalah mat yang terjadi apabila ada huruf H yang terletak di akhir kata, baik harokat domah berdiri atau kasroh berdiri. Dan mat sila sendiri terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu mat sila hasiroh, dan yang kedua adalah mat silah tawilah. Ini selanjutnya mat silah hasiroh. Mat silah hasiroh adalah huruf mat yang apabila terjadi huruf harokat hidup selain harokat sukun bertemu dengan hak dhamir. Dan selanjutnya mat silah tawilah. Mat silah tawilah adalah mat silah hasiroh pendek bertemu atau diiringi dengan hamzah di lain kata. Bacaan panjangnya adalah 6 harokat. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Rahma Dewi Sastra Masita, akan melanjutkan presentasi dari Mbak Elo dengan poin yang ketiga, yaitu mat faruqi. Mat ini serupa dengan mat lazim musaqal kalimi, namun mat faruqi hanya sebagai pembeda antara istifham atau pertanyaan dan kabar. Jika tidak dibaca mat, akan banyak yang menyangka bahwa kalimat ini itu kalimat kabar, bukan kalimat istifham atau kalimat pertanyaan. Oleh karena itu, mat ini disebut dengan mat faruqi atau pembeda. Mat faruqi adalah mat yang terhasil dari pertemuan mat badal dan huruf yang bertasydid. Mat ini terdapat pada 4 tempat di dalam Al-Quran, yaitu 2 tempat pada Al-Quran surat Al-An'am ayat 143 dan ayat 144 yang berbunyi Kul adzakaraini. Kemudian Al-Quran surat Yunus ayat 59 dengan lafaz Kul Allahu adina lakum. Dan Al-Quran surat An-Naml ayat 59 dengan lafaz Allahu khairu amma yusyrikun. Cara baca mat farqi yaitu dengan 3 alif atau 6 harokat. Selanjutnya mat tamkin. Mat tamkin bertemunya 2 huruf ya dalam 1 kalimat. Yang pertama berharokat kasroh dan bertasydid, sedangkan
huruf yang kedua berharokat sukun. Jika hal ini terjadi, maka harus dibaca panjang satu alif atau 2 harokat. Dengan contoh an-nabiyina. Saya Ummu Nadhiro akan menjelaskan tentang mad lazim mustaqal kalimi dan mad lazim mukhafaf kalimi. Yang pertama saya akan membahas tentang mad lazim mustaqal kalimi. Mad itu artinya panjang, lazim itu artinya wajib, mustaqal itu artinya diberatkan, dan kalim itu artinya perkataan. Jadi mad lazim mustaqal kalimi itu adalah mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hijaiyah yang bertasjid. Wajib dibaca 3 alif atau 6 harokat dan harus ada penekanan. Contoh bacaannya al-haqqatu mal-haqqah. Jadi setelah dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat, yang haqqah, qafnya itu harus ada penekanan. Lalu yang kedua yakni mad lazim mukhafaf kalimi. Artinya masih sama, tapi yang membedakan adalah mukhafaf. Kalau mukhafaf ini diringankan. Jika tadi mustaqal diberatkan, maka mukhafaf ini diringankan. Bacanya masih sama, 3 alif atau 6. Bacaan mad lazim mukhafaf kalimi di Al-Quran cuma ada 2. Yang pertama Quran Surat Al-Yunus ayat 51, dan yang kedua Quran Surat Al-Yunus ayat 91. Untuk yang Quran Surat Al-Yunus ayat 51, al-ana wa qad kuntum. Untuk Quran Surat Al-Yunus ayat 91, al-ana wa qad aswaita. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami yang ketujuh, yaitu mad lazim mukhafaf harfi. Yang dimaksud mad lazim mukhafaf harfi adalah suatu bacaan yang wajib dibaca panjang dan diringankan dalam sebangsa huruf. Mad lazim mukhafaf harfi pasti jatuh pada ayat-ayat mutasyabihat, di mana huruf fathahnya berdiri dan menjadi permulaan surat. Huruf-huruf mad lazim mukhafaf itu ada 5, yaitu ha, ro, to, dal, dan ya. Hukum bacaan mad lazim mukhafaf harfi ini itu dibaca hanya dengan 1 alif atau 2 harokat. Contoh seperti Yasin, nah, kemudian Toha. Yang selanjutnya yaitu mad lazim mustaqal harfi. Mad lazim mustaqal harfi ini adalah huruf yang wajib dibaca panjang sepanjang 6 harokat dan diberatkan karena ada bacaan mad pada permulaan surat yang diiringi dengan huruf berharokat tasydid. Huruf-huruf mad lazim mustaqal harfi ini ada 8, yaitu nun, shad, ain, lam, ya, kaf, mim, qaf. Hukum bacaan ini dibaca sepanjang 6 harokat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, monggo komen di bawah sini, dan apabila ada yang kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.